Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cinepit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Sambil ngopi di kesempatan pagi hari ini, saya iseng sedikit membuka beberapa artikel dan saya menemukan sebuah artikel yang saya rasa cukup menarik buat Bapak dan Ibu semuanya. Di sini saya mempunyai buku tentang nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dari Kementerian Keuangan tahun anggaran 2021, di mana yang di dalamnya ini terdapat dana alokasi khusus non fisik termasuk dana bantuan operasional sekolah. Seperti apa informasinya? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, saat ini saya mempunyai sebuah buku 2. Ini ada nota keuangan beserta rancangan pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021. Ini dari Kementerian Keuangan. Di dalamnya terdapat beberapa hal yang menurut saya cukup menarik dan cukup informatif buat disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, terutama masalah bantuan operasional sekolah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dana bantuan operasional sekolah itu merupakan bagian dari dana alokasi khusus non fisik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dana alokasi fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Itu untuk dak fisik ya. Kemudian di samping dak fisik juga ada juga dak non fisik, dana alokasi khusus non fisik, yang di dalamnya ini terdapat beberapa pendanaan. Sementara jika kita melihat dari ruang lingkup kegiatan bidang dak fisik pada tahun 2021, ini dapat kita sampaikan bahwa untuk bidang pendidikan saja ini katanya ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas. Tentu saja dengan memberikan perhatian lebih besar kepada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan. Sementara jika kita melihat dana alokasi khusus non fisik ini dialokasikan berdasarkan kebutuhan real di daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan berkualitas merata bagi seluruh masyarakat. Di tahun 2016 sampai 2019 dana alokasi non fisik ini mengalami pertumbuhan sekitar 11,3%. Bagaimana dengan tahun 2021? Pada tahun 2021 ini pemerintah memfokuskan kebijakan dana alokasi khusus non fisik ini adalah untuk yang pertama ini mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui dukungan pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi. Kemudian mendukung penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan melalui dukungan program Merdeka Belajar melalui perluasan dana BOS, serta memperbaiki mekanisme pemberian tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja. Dan lagi memperluas dukungan pendanaan pada sektor strategis melalui penambahan dana alokasi non fisik, dana fasilitas, penanaman modal dan sebagainya. Dalam rancangan APBN 2021 ini terdapat anggaran dana alokasi non fisik direncanakan sebesar 131 miliar atau lebih tinggi sebesar 2.404 miliar.
Bapak dan Ibu, jika kita melihat di bagian bantuan operasional sekolah, nah ini yang paling penting buat Bapak dan Ibu semua ya. Dana bantuan operasional sekolah merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sedikit pun. Selama periode tahun 2016 hingga 2020, dana BOS memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan begitu ya. Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun ke tahun, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan dana BOS, mulai dari peningkatan unit cost untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS kinerja dan BOS afirmasi pada tahun 2019 hingga tahun 2020, sampai penyaluran dana BOS langsung ke sekolah pada tahun 2020 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS bagi penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Lalu apa saja dana alokasi khusus non-fisik di tahun 2021? Dana alokasi khusus untuk non-fisik pada tahun 2021 ini ada 16. Yang pertama bantuan operasional sekolah, kemudian juga BOP PAUD, BOP pendidikan kesetaraan, sampai ke dana pelayanan ketahanan pangan. Nah, di sini ini dana alokasi khusus non-fisik ya untuk tahun 2021. Nah, kemudian anggaran BOS dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2021 ini direncanakan sebesar 53,4 miliar atau sama dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya atau pada tahun 2020. Nah, selanjutnya jumlah sasaran penerima manfaat dari dana BOS ini meliputi 218.000 sekolah dan sekitar 46 juta siswa. Ini pemanfaatnya ya. Nah, kemudian dalam tahun 2021 juga pengalokasian dana BOS dilakukan dengan menggunakan indikator unit cost majemuk, yaitu perhitungan indeks kemahalan konstruksi dan median jumlah siswa hingga unit cost tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan real di sekolah. Nah, apa sih sebetulnya indeks kemahalan konstruksi yang akan menjadi salah satu variabel penghitungan dana BOS di tahun 2021? Mari kita lihat dari Badan Pusat Statistik sendiri ini mengatakan bahwa indeks kemahalan konstruksi tahun 2020 merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten kota dibandingkan kota acuan, yaitu kota Semarang misalkan. Nah, data indeks kemahalan konstruksi diperoleh dari hasil survei harga kemahalan konstruksi khusus bahan bangunan dan konstruksi, kemudian juga sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Data dihitung berdasarkan data harga triwulan bulan Juli 2019, Oktober 2019, Januari 2020, dan April 2020. Nah, penghitungan diagram timbang indeks kemahalan konstruksi ini menggunakan data dari buku analis harga satuan pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bill of Quantity, dan data realisasi anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Dan indeks kemahalan konstruksi tahun 2020 sendiri merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan dana alokasi umum tahun anggaran 2021. Nah, ini pengertian ataupun juga pembahasan mengenai apa itu indeks kemahalan konstruksi yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik. Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri di halaman Badan Pusat Statistik. Kita lanjutkan bahwa dalam tahun 2021 pengalokasian dana bantuan operasional sekolah ini dilakukan dengan menggunakan indikator unit cost majemuk, yaitu perhitungan indeks kemahalan konstruksi dan median jumlah siswa, sehingga unit cost tersebut dapat
merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah, dan ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan real di sekolah, gitu ya. Dan perlu diketahui juga bahwa mulai tahun 2021 tidak terdapat alokasi dana BOS kinerja. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan tidak lagi menerapkan ujian nasional yang merupakan komponen utama dalam penghitungan alokasi BOS kinerja. Nah, sebagai penggantinya dari ujian nasional, pemerintah akan mengkaji asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter yang diharapkan kedepannya dapat dijadikan alat ukur penilaian kinerja sekolah di tahun-tahun mendatang. Apa sebetulnya dan bagaimana tentang BOS afirmasi? Nah, kalau BOS afirmasi, kalau saya lihat dari di sini memang ini tidak tersinggung begitu ya, karena yang tercantum di dalam nota ini, buku nota ini adalah BOS kinerja. Katanya bahwa BOS kinerja untuk tahun 2021 itu tidak ada. Artinya karena memang disebabkan di tahun 2021 tidak akan ada ujian nasional. Begitu ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri ini di websitenya Kementerian Keuangan. Di sana jelas sekali apa yang ada dan kebijakan-kebijakan untuk tahun 2021, arah kebijakannya seperti apa. Di sana banyak sekali, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Demikian Bapak dan Ibu informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Sampai jumpa.